Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar training di Turki sebagai persiapan tampil di Piala Asia 2023 mendatang. Nah, rencananya itu akan ada 30 pemain yang diboyong oleh Sintayong guna melakukan TC ke Turki. Nah, Sumarji itu juga menjelaskan pelatih Timnas Indonesia ya, Sintayong itu meminta beberapa laga uji coba saat TC di Turki. Nah, tujuannya itu cuma hanya untuk melihat performa skuad Garuda sebelum terjun di Piala Asia 2023 nanti. Sebelum terbang ke Turki, para pemain Timnas Indonesia itu akan berkumpul terlebih dahulu di Jakarta. Namun, mereka itu tidak akan menjalani latihan. Nah, untuk nama-nama yang akan dibawa nanti itu akan diumumkan sendiri langsung oleh PSSI. Tapi yang jelas kalian itu pasti akan kaget dengan perombakan dan tambahan-tambahan pemain barunya untuk persiapan Piala Asia tersebut. Setelah itu Timnas Indonesia itu akan langsung bertolak ke Qatar ya pada 6 Januarinya. Sebelum tampil di Piala Asia 2023, Indonesia itu kabarnya masih satu partai dicoba dulu, yaitu melawan Irak pada 9 Januari. Nah, Timnas Indonesia sendiri itu akan menjalani laga perdananya di grup D Piala Asia melawan Irak pada 15 Januari dan kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari dan melawan Jepang pada 24 Januari. Dan juga ada informasi terbaru ya, di mana setelah resminya Justin Hubner itu menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu kian dekat untuk segera debut bersama Timnas Indonesia. Nah, keberadaan Justin Hubner di skuad Garuda itu diharapkan membawa dampak positif, di mana bek tengah yang berusia 20 tahun ini itu memiliki potensi besar dan saat ini bermain untuk Liga Inggris. Wolverhampton meski masih lebih banyak terlibat bersama tim 21, tetapi kontrak yang berlaku itu masih hingga Juni 2025. Nah, kedatangan sosok Hubner ini itu bisa menggerus menit bermain 3 bek sentral Timnas Indonesia itu sendiri. Nah, siapa saja 3 pemain yang bisa tergusur dengan kedatangan Justin Hubner? Nah, pertama itu Fahrudin Arianto, di mana Fahrudin Arianto ini di Timnas Indonesia itu mungkin segera akan berakhir karena faktor usia dan persaingan di lini belakang. Nah, meskipun pemain senior ini dipercaya oleh Sintayong dan sempat menjadi kapten, ia itu tidak dipanggil ya dalam 2 laga internasional terakhir, di mana Fahrudin yang akan berusia 35 tahun pada awal 2024 itu menghadapi ketidakpastian mengenai perannya di Timnas Indonesia. Dan kemudian juga ada Wahyu Prasetyo, di mana Wahyu itu bek yang berusia 25 tahun yang tampil cukup konsisten bersama PSIS Semarang, itu sudah hampir mulai rutin mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk Timnas Indonesia di belakangan ini. Nah, meski demikian pemain ini itu baru memiliki 1 penampilan saja masih di Timnas Indonesia. Nah, kedatangan Justin Hubner pun jelas jadi tantangan tersendiri bagi Wahyu tersebut. Dengan persaingan yang semakin kompetitif, nah peluangnya bermain bersama Timnas Indonesia itu mungkin semakin kecil sekali di masa depan Wahyu. Dan juga ini yang sangat saya sayangkan yaitu adalah Rizky Ridho, di mana Ridho yang berkembang di bawah asuhan Sintayong menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun bermain di liga domestik dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya. Meski Ridho itu masih berusia 22 tahun, nah palang pintu Persija Jakarta ini layak menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia. Nah, namun kedatangan Justin Hubner itu dapat memberikan dampak pada posisi Rizky Ridho, mengingat opsi untuk memainkan trio Elkan Bagot dan Jordi Amat maupun Justin Hubner di jantung pertahanan tim Garuda itu menjadi semakin menarik bagi Sintayong. Ya, mungkin hanya ini saja beberapa informasi ya pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam olahraga.